Ya, perkenalkan nama Bapak Samardanta Sendulingga. Ini merupakan pertemuan kelima kita yang akan membahas mengenai komponen 4A ya dan stakeholder pariwisata ya. Tetapi sebelum Bapak masuk ke dalam materi kita pertemuan kelima ini, apakah ada yang tahu materi kita sebelumnya? Ya, apa itu? Siapa namanya? Ya. Umum, semu, dan teknis, Pak. Ya, berarti kita mempelajari mengenai teori umum, semu, dan teknis tersebut. Nah, pemahaman kita itu dapat kita gunakan dalam membangun konsep kepariwisataan kita, khususnya di pertemuan di penulisan karya ilmiah tentunya ya. Jadi di komponen 4A ini terkait dengan materi kita sebelumnya, bahwa kita mempelajari teori umum, khusus dan teknis. Siapa yang bisa menjawab ada berapa hal-hal teknis terkait dengan definisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini? Oh iya, apa itu? Dan definisi undang-undang ini ada 3, yaitu kegiatan, fasilitas, dan pelayanan. Iya, betul ya. Jadi di dalam definisi ini menghantar kita kepada sebuah pemikiran ya, akan 3 hal teknis, yaitu kegiatan berwisata, fasilitas berwisata, dan layanan berwisata. Ya, itu dia mengenai pemahaman tersebut ya. Jadi mengenai komponen 4A ini, di dalam pariwisata yang akan kita gunakan, contoh misalnya kalian itu menjual pakai tur. Ketika menjual pakai tur, kalian harus memahami akan 4A ini, yaitu apa yang kita tawarkan? Atraksinya kepada wisatawan, aksesibilitas yang kita sediakan untuk wisatawan, amenitas ataupun fasilitas yang kita sediakan untuk, dan layanan yang kita berikan kepada wisatawan, itu semuanya ya. Jadi 4A itu rumus kunci di dalam pariwisata ini ya. Jadi ada atraksi terkait dengan spot dan aktivitas. Bapak akan kasih videonya kepada kalian untuk mencocokkan bagaimana video tersebut dipertemukan kepada teori 4A ini ya. Jadi kita akan bagi grup ya terkait dengan 4A ini ya. Bapak terangkan sedikit. Atraksi itu adalah sesuatu yang menarik kepada wisatawan. Atraksi itu ada 2 dia, spotnya dan aktivitasnya. Berikutnya juga dengan aksesibilitas. Aksesibilitas itu ada aksesnya, yaitu jalannya, mobilitasnya, pergerakannya itu, waktunya atau durasi. Berikutnya lagi adalah modanya. Yang berikutnya lagi di 3A yaitu amenitas. Amenitas ini mencakup sarana dan prasarananya ya. Baru masuk kepada ancillary, yaitu stakeholder pariwisatanya ya, yaitu sumber daya manusianya ya. Jadi kita bagi kelompok ini. Bapak akan putarkan video di mana nanti kelompok-kelompok ini akan membedah dan mempresentasikan di mana bagian video tersebut yang masuk ke dalam lingkup 4A ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2-nya ya. Ya, di sini kelompok 3-nya, dan yang paling belakang adalah kelompok 4 ya. Sekarang yang presentasi adalah kelompok 1-nya. Dari video yang Bapak tampilkan ini, mana yang masuk ke elemen 4A-nya? Nanti kalian terangkan ya, yang kelompok 1 ya. Dan masing-masing kelompok ditugaskan apa? Bertanya kepada kelompok pertama ya. Coba kita putarkan videonya. Desa Rumah Galuh memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa. Fokus dari Desa Rumah Galuh ini adalah wisata petualang ataupun adventure tourism. Perjalanan ini dimulai dari pos yang menyusuri kebun dan hutan yang terdapat di Desa Rumah Galuh.
Ada 4 lokasi wisata yang kita kunjungi di Desa Rumah Galuh ini, seperti kolam abadi, air terjun Terok-Terok, air terjun Loberte, dan air terjun Tongkang. Lokasi yang pertama kita kunjungi itu adalah kolam abadi. Oke ya, sebagai latihan mungkin Bapak berikan gambaran seperti ini kondisinya. Sekarang coba kita aplikasikan bagaimana kita mempertemukan atau mengkolaborasikan antara teori 4A dengan kondisi di lapangan ya. Jadi kelompok 1 yang udah menyiapkan kelompoknya, kira-kira di dalam video tersebut ya, apa yang kalian nampak tampil di dalam teori 4A tersebut? Silahkan. Dari kelompok kami, kelompok 1, objeknya dalam penerapan 4A itu dari atraksi, Pak. Iya, atraksinya apa saja? Kita bisa lihat di situ banyak spot-spot yang menarik tuh. Ada panjat tebing, terus spot-spot air, bermain air, Pak. Menyelam, menggunakan pelampung juga. Iya, iya. Terus dari aksesnya itu, Pak, Kalau digambarkan dari video ini, apa tergambar aksesnya? kita kalau menuju ke tempat wisatanya, kita menggunakan apa? Jalan kaki, Pak. Iya, jalan kaki ataupun jungle trekking ya. Iya, Pak. Betul. Oke, bagus sekali. Terus amenitasnya atau sumber daya manusianya di tempat wisata tersebut kita juga ada pemandu wisata, Pak. Iya, Pemandu wisata. Jadi kita nggak langsung trekking sendirian. Jadi kita dipandu. Sekalian kita dikasih ilmu-ilmu tentang hal-hal yang bagus yang ada di wisata tersebut. betul, betul. Terus prasarananya mungkin itu lagi, Pak, fasilitas-fasilitas yang ada, penggunaan pelampung, terus objek trekkingnya, Pak. Iya, iya. Bagus ya. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya, atas usahanya ya. Jadi benar sekali jawaban yang diberikan oleh kelompok 1 ini, tetapi coba kita tanyakan kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Ya, apa itu namanya, siapa? Nama saya Prem Tumager, Pak. Ya, Saya ingin bertanya, tadi kan saya lihat di video tersebut ada orang-orang memakai pelampung. Pelampung itu masuk dalam 4A apa? oke ya. Jadi 4A itu ada atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary. Dan tadi teman ini siapa namanya? Prem Tumager. Tumager. Jadi beliau tadi bertanya, tadi nampak di dalam video tersebut ada pemandu, pelampung ya. Pelampung ini di 4A-nya itu bagian yang mana dari 4A tersebut? Kira-kira apa dijawab oleh kelompok 1? Oke, kalau untuk di bagian pelampung itu, pelampung termasuk salah satu komponen dari amenitas yang ada yang terdapat di penerapan 4A itu sendiri. Amenitas di bagian apanya? Amenitas di bagian sarana keselamatan. Betul sekali ya, itu masuk ke dalam sarana keselamatan pelampung untuk wisatawan ya. Betul sekali pertanyaannya, sangat bagus sekali. Ada nggak pertanyaan yang lain? Ya, apa itu? Dari video yang sudah kita lihat tadi, Iya. ada sesama di dalam video itu ada pemandu wisata. Nah, pemandu wisata ini kalau kita tarik dia masuk apa? Oke. Jadi ditanya oleh teman kita, siapa namanya? Ronald, bahwa di dalam
video tersebut tertampil pemandu wisata, ya. Jadi Ronald ingin bertanya itu, di bagian mana pemandu wisata itu di 4A-nya? Nah, kira-kira jawaban kalian apa? Ancillary ya. Ancillary dia masuk ke mana rupanya? Sumber daya manusianya. Iya, dia masuk ke dalam sumber daya manusia. Itu ya. Nah, pertanyaan oleh teman kita udah dijawab juga. Jadi sekarang ini coba ya. Kita sudah bagi-bagi kelompok, tetapi nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan bermain ya, sedikit games ya. Games itu tertampil di dalam website. Nama websitenya adalah Kahoot. Nanti kalian itu buka kahoot.it. Nah, coba kalian buka. Jadi kita akan melakukan permainan menggunakan Kahoot ya. Kahoot ini adalah salah satu website yang dimana kita akan memiliki beberapa pilihan ya. Mulai dari A, B, C, D dan true atau false ya. Benar atau salah ya. Ini adalah soal-soalnya. Kita akan start. Jadi udah masuk ya beberapa orang ini. Sesuai dengan kelompok yang udah dibagi-bagi, kita start. Oke, pertanyaan pertamanya, ya. Jadi kita masuk ke dalam konsep 4A dan stakeholder, ya. Oke, ini dia ya. Apabila pegawai di Hotel A tidak mendapatkan pembayaran gaji, masyarakat di sekitar Hotel A ini sebagai stakeholder apa, ya? Jadi stakeholder itu ada 3 utama, ada kunci, dan ada juga pelengkap atau pendukung, ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya tepuk tangan dulu ya. Dia stakeholder pendukung. Kenapa dia stakeholder pendukung? Ya, karena yang bermasalah itu adalah pegawai hotelnya yang tidak dibayar. Ya, stakeholder kuncinya itu adalah manajemen hotel, ya, yang tidak membayarnya. Nah, masyarakat di situ hanya merupakan stakeholder pendukung. Oke, jadi siapa nama-namanya? Next, ya. Ada Isa, Angbraha, Marco, Rohit, Johannes, dan Aldi. Oke, pertanyaan kedua. Hotel merupakan prasarana pariwisata. Apakah benar atau salah? Ya. Hotel adalah prasarana pariwisata. Benar atau salah? Ini merupakan aplikasi 4A, ya. Kalian harus tahu. Oke, jawabannya adalah salah. Nah, kenapa salah? Prasarana apa itu? Fasilitas yang tidak ada pariwisata harus ada itu. Kalau sarana ada dulu pariwisatanya, baru ada itu, ya. Jadi hotel bukan prasarana, ya, tetapi dia sarana pariwisata. Ada pariwisata pasti ada hotel, ya. Apa yang tergolong dengan prasarana? Listrik, air. Tidak perlu ada pariwisata terlebih dahulu, baru ada listrik, ada toilet, ada internet, ya begitu kira-kira ya. Jadi hotel bukan merupakan prasarana, tetapi dia adalah sarana, ya. Bagus sekali penerapan 4A-nya di dalam kuis ini. Kita next-kan. Oke, ini dia Marco, Rohit, Ruth, Sari. Oke. Mana yang bukan merupakan kajian aksesibilitas? Ya. Aksesibilitas itu ada 4 di dalamnya. Mana yang bukan? Ya. Ada akses ya, ada mobilitas, ada waktu, ada moda. Itu dia aksesibilitas 4 itu.
Mana yang bukan? Kira-kira. Nah, mana yang bukan? Oke, yang bukan adalah restoran, ya. Karena aksesibilitas itu ya akses, ya. Apalagi mobilitas pergerakannya tidak ada. Restoran kan nggak bisa bergerak. Baru masuk waktu, durasi. Apa? Ada 3 ya. Darat, laut, dan udara. Betul sekali ya. Ya, jadi siapa kita lihat orangnya? Rohit ya. Ruth, Eninta, Ishak, dan Marco ya. Banyak yang nggak masuk kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi. Pelayanan merupakan kajian atraksi, benar atau tidak? 4A, atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary. Pelayanan adalah di atraksi, benar atau tidak? Nah, coba. Oke, jawabannya adalah salah. Kalau pelayanan, dia masuk kemana rupanya? Prasarana harus ada, nggak ada dia, nggak ada masalah ketika pariwisata berlangsung. Enggak lah. Pelayanan siapa yang memberikan? SDM ya, ancillary terkait dengan SDM ya. Makanya ketika ada sebuah penelitian ilmiah ya, pelayanan front office, yang dilihat itu pelayanan front office-nya ya. Jadi dia masuk kepada kualitas ancillary, kualitas SDM. Betul sekali ya. Masih ada juga yang salah ya. Oke, berikutnya lagi. Ini Ruth ya. Jalan-jalan merupakan kajian dari aktivitas. Benar atau salah? Nggak bisa kalian jawab, ini udah lucu. Jalan-jalan adalah kajian dari aktivitas. Ya, jadi yang jawab salah siapa? Oh, enggak ada ya, betul ya. Jadi di dalam atraksi itu ada berapa? Ada 2 ya, spot dan aktivitas. Dan jalan-jalan masuk ke dalam kajian aktivitas, betul. Kita lanjut. Oke, brosur atau layanan informasi merupakan kajian apa dari 4A tersebut? Brosur atau layanan informasi merupakan kajian dalam bidang apa di dalam 4A-nya? Iya, ya. Ya, dia masuk ke dalam amenitas karena dia merupakan apa? Sarana layanan informasi pariwisata brosur ini ya. Nggak bisa kalian itu ada ke desa-desa pelosok tiba-tiba ada brosur pariwisata hebat banget, nggak pernah ada ya. Biasanya yang ada brosur pariwisatanya pasti sudah masuk ke dalam skema desa wisata gitu dia kira-kira ya. Jadi kita lanjut lagi. Ada orang di sini ya, Ronald Ginting, udah tingkat dia ya. Apakah kolam renang di pinggir Danau Toba masuk sebagai atraksi, benar atau salah? Nah, coba. Apakah kolam renang di pinggir Danau Toba masuk sebagai atraksi? Iya, ya, jawabannya itu adalah salah. Kenapa salah?
Iya, karena kolam renang yang di pinggir Danau Toba itu masuk ke dalam kajian sarananya. Apa yang menjadi atraksinya? Danau Tobanya. Kita lanjut. Oke, nanti siapa yang juara 1 ya? Oh, Ronald Ginting udah berapi itu logonya itu. Apa artinya itu? Oke. Apakah kolam renang di Hairos ataupun Selayang masuk sebagai sarana? Udah 7, 10, 11 yang jawab. Apakah kolam renang Hairos masuk sebagai sarana? Oke. Yo, kok imbang ini? Oke. Dia masuk ke mana? Dia masuk kepada spot, atraksi utamanya. Dia tidak masuk sebagai apa? Sarananya apa di Hairos? Kantin, kamar mandinya. Itu dia sebagai sarananya ya. Kita lanjut. Juan, Ronald turun ya. Pemerintah menaikkan tiket masuk wisata. Hal itu dikritik oleh pemerintah AS. Pemerintah AS dalam hal ini merupakan stakeholder. Oke ya. Dia stakeholder pendukung ya. Betul sekali, stakeholder pendukung. Kenapa dia stakeholder pendukung? Nggak ada hubungan, dia hanya menasehati saja. Pemerintah AS dalam hal ini hanya memberikan respon saja, tidak bisa menentukan kebijakan dan bukan dia juga yang menderita ya. Bukan dia juga stakeholder utamanya. Kita lanjut coba. Oh, hilang Ronald ya, tadi berapi ya. Oke. Kutipan liar. Wisata air panas debu-debu sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian merupakan stakeholder apa? Jawabannya adalah ya, stakeholder kunci. Apa pengertian stakeholder kunci? Dia merupakan stakeholder yang bukan memiliki kewenangan. Iya, betul sekali ya. Berikutnya lagi kita next kan. Oh, Eninta tiba-tiba berapi ya. Adanya jalur tunanetra di Brastagi, diapresiasi banyak pihak. Apakah jalur itu merupakan kajian aksesibilitas? Oke ya. Jawabannya apa dia? Kajian apa itu jalur tunanetra? Harus prasarana, betul sekali ya. Jalur tunanetra tidak ada pun pariwisata itu harus tetap ada ya. Tidak ada pun pariwisata, jalur tunanetra itu harus tetap ada ya. Begitu dia kira-kira ya. Ya, kita lihat siapa juaranya. Mudah-mudahan ini soal terakhir. Oke, Juan. Tepuk tangan dulu ya. Juan dengan 11 soal 9 dia benar ya. Yang lainnya apa ya? Tapi Eninta kenapa itu? Eninta kenapa dia? Dia 11 soal 10 tapi dia juara 2 ya. Oh, kurang cepat ya. Oh, gitu juga ya. Monica begitu juga ya. Jadi cepat-cepatan ya. Ya, tepuk tangan untuk kelas kita ya karena udah berhasil menjawab 4A. Jadi untuk tugasnya ya sebagai penutup, tapi sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Ya, Bapak rasa melalui kuis ini semuanya sudah semakin mengerti ya penggunaan 4A di dalam destinasi wisata ya. Jadi tugasnya bisa kalian catat bahwa cobalah kalian itu jalan-jalan ke tempat wisata, kalian kumpulkanlah 4A-nya. Baik itu atraksinya, aksesibilitasnya, data-data tersebut, informasi-informasi tersebut, berikut juga amenitas dan ancillary-nya ya, pelakunya itu ya. Ya, saya Samardata Sinulinga mengucapkan selamat sore ya.